Meskipun saham PTBA bukan termasuk saham gorengan dengan kolesterol tinggi. Penurunan harga saham PTBA saat cum date, maupun dengan adanya sentimen penurunan harga batu bara dunia, sering sekali membuat jantungan para investornya. Untuk melatih daya tahan dan detak jantung, dan perasaan yang lebih tenang, pada video ini kita coba buatkan simulasi dengan modal sebesar 100 juta untuk investasi di saham PTBA. Sebelum lanjut silahkan siapkan dulu kopi untuk menonton video ini. Dan jangan lupa di-subscribe dulu, serta video ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Simulasi kali ini kita pakai dua metode yaitu, dengan lump sum atau sekali beli, dan metode DCA, atau dollar cost averaging, yang dalam bahasa sederhana, bisa disebut cicil beli supaya tidak pusing ya. Pertama, kita pakai metode sekali beli, memakai harga saham PTBA di hari cum date. Jadi tujuannya untuk dapat dividen, dengan yield sekitar 39% pada tahun 2023 ini. Cum date dividennya tanggal 23 Juni 2023, dan dividen yang diperoleh sebesar Rp1.094,05 per lembar saham. Dengan simulasi modal 100 juta. Nah, muncul pertanyaan modal 100 juta dari mana bang? Yang pasti bukan dari pinjol atau kartu kredit ya. Ini hanya simulasi aja, setidaknya lo ada bayangan apa yang akan terjadi jika modalmu cukup besar. Dengan membeli di hari cum date dividennya maka jumlah lot saham yang diperoleh adalah sebanyak 270 lot. Perhitungannya bisa dilihat di sini. Dan hasil dividen yang diperoleh adalah 270 lot dikali 100 lembar, kemudian dikali Rp1.094,05. Maka akan menerima sebesar Rp29.539.350. Yang dibayarkan dan masuk ke RDNU pada tanggal 14 Juli 2023. Namun ceritanya tidak seindah itu tentunya bagi yang cut loss selama masa dividen trap. Setelah hari cum date, seperti sudah menjadi tradisi bahwa harga PTBA akan dibanting, pada Juni lalu masa ARB berlangsung sekitar 3 hari. Dan harga saham PTBA turun dari Rp3.700 menuju Rp2.600 per lembar saham. Pertama, jika kita cut loss maka akan mengalami kerugian dari harga saham sekitar 29,78% dan menjadi realisasi kerugian. Kedua, apabila kita tetap pegang saham PTBA, hingga video ini dibuat maka kondisi masing mengalami penurunan sebesar 25,67% dan saat ini masih menjadi potensial loss. Dari kedua skenario ini, kita tetap mendapatkan dividen. Namun yang pertama hasilnya kita masih mendapatkan selisih cuan sekitar 9 hingga 10% dari dividen. Nah, yang kedua dividen sudah diamankan, namun masih ada potensi penurunan harga saham lagi, jika masih di hold beberapa bulan lagi. Jadi, cara ini tidak optimal dan tidak disarankan bagi yang masih pemula karena akan mengalami floating loss yang besar, yang bisa membuat selera makan jadi menurun. Dengan kondisi portofolio yang masih nyangkut, meski sudah dapat dividen setidaknya kita masih punya 3 opsi. Pertama, apakah akan cut loss saja? Kedua, apakah akan membeli kembali saham PTBA di harga saat ini? Atau menunggu harga saham PTBA turun lagi baru beli di bawah, menggunakan modal dividen yang diperoleh? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagi yang tidak mau pusing, berikut ini saya coba simulasikan, masih dengan metode lump sum, namun dilakukan dari 5 tahun yang lalu dengan modal 100 juta juga. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dengan modal 100 juta pada waktu itu, kita bisa mendapatkan 375 lot saham PTBA. Kemudian dividen yang diperoleh sekitar 12 jutaan sekian. Di hold terus sampai sekarang, tidak peduli harga batu bara acuan naik atau turun. Kita tetap menerima dividen setiap tahunnya, kemudian jika diakumulasi selama 5 tahun, total dividen yang diperoleh sekitar 94 jutaan. Sampai di sini hasil simulasi selama 5 tahun pada saham PTBA,
hasilnya hampir balik modal, karena hanya dari dividen saja sudah dapat 90 jutaan di tahun kelima. Nah, jika kita tidak punya uang sebanyak 100 juta di awal, selanjutnya kita coba simulasikan dengan metode DCA, atau cicil beli setiap bulan selama 5 tahun, dengan target modal 100 juta juga. Perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dengan target modal 100 juta selama 5 tahun, dibagi 5 per tahun menjadi 20 juta per tahun. Selanjutnya dibagi 12 per bulan jadi Rp1.666.667. Kemudian, supaya tidak pusing kita bulatkan saja menjadi Rp1.670.000 saja. Pertama, dimulai dari bulan Januari 2019 menggunakan harga di awal bulan, maka dengan modal Rp1.670.000, kita mendapatkan 3 lot saham PTBA pada waktu itu. Kemudian di bulan Februari 2019, kita mendapatkan 4 lot saham. Demikian perhitungan simulasi dan seterusnya sampai bulan Desember 2019. Total kita mendapatkan 62 lot saham PTBA, dengan total value PTBA pada akhir tahun 2019 sekitar 15 jutaan. Kemudian pada bulan Juni tahun 2019, pada waktu itu kita baru punya 24 lot saham, maka dividen yang diperoleh hanya Rp797.684 saja. Selanjutnya di tahun 2020, melanjutkan simulasi di tahun 2019 tadi, di bulan Januari 2020 kita mendapatkan 6 lot saham PTBA, karena harga saham PTBA turun cukup dalam pada tahun 2020 lalu, akibat COVID-19. Maka jika tetap bisa beli saham pada waktu itu akan dapat jumlah saham lebih banyak. Rata-rata bisa dapat 7-9 lot saham per bulannya. Kemudian dividen yang didapat pada bulan Juni 2020 dengan memiliki 109 lot, adalah sekitar 3.500.000-an. Dan di akhir tahun 2020 kita sudah punya 158 lot saham PTBA. Kemudian lanjut ke tahun 2021. Saat pembagian dividen di bulan April kita sudah punya 182 lot saham, dengan total hanya dividen 1.300.000-an saja. Jumlah ini tergolong dividen yang sangat kecil untuk dividen saham sekelas PTBA, karena pada waktu itu PTBA juga masih terdampak dari krisis pandemi COVID-19. Dan, di akhir tahun 2021 kita sudah mengumpulkan total 239 lot saham PTBA. Lanjut ke di tahun keempat yaitu tahun 2022, dengan total 270 lot saham saat pembagian dividen, maka kita mendapatkan sekitar 18.500.000-an dividen pada waktu itu. Kemudian total lot yang sudah terkumpul, sekitar 295 lot saham PTBA. Lanjut di tahun 2023 ini, dengan tetap membeli sampai bulan Juli ini kita sudah memiliki saham PTBA sebanyak 328, maka dividen jumbo yang diterima tahun ini hampir Rp36 juta. Dengan menggunakan metode DCA ini kita belum genap membeli saham PTBA selama 5 tahun. Sehingga dengan total selama 55 bulan cicil beli saham PTBA, harga rata-rata selama 55 bulan terakhir ini, sekitar 2.900-an per lembar saham. Maka, saat ini nilai sahamnya masih minus sekitar 6 jutaan. Kemudian, total dividen yang diterima sekitar 60 jutaan. Karena, di awal 2 tahun pertama jumlah lot saham PTBA yang dimiliki masih sedikit. Jika dibandingkan dividen yang diterima dengan metode lump sum atau sekali beli, tentu jumlahnya akan lebih besar karena dari awal sudah punya lot saham yang lebih banyak. Namun dari sisi nilai portofolio, nilai fluktuasi harga saham PTBA sedikit lebih baik menggunakan metode DCA. Nah, simulasi ini tidak bisa menjadi acuan utama untuk hasil yang sama di masa depan. Namun setidaknya bisa memberikan bayangan yang lebih jelas, daripada investasi di saham perusahaan abal-abal, ataupun saham-saham yang baru saja listing yang tidak jelas juga masa depannya.
Dari sisi fundamental, baik PT Bea maupun saham-saham batu bara lainnya masih mempunyai cadangan batu bara yang cukup besar. Namun fluktuasi harga saham masih cukup besar karena sangat sensitif terhadap harga batu bara dunia. Bagi yang tidak kuat akan dampak dari penurunan harga saham, mungkin bisa beralih ke saham perbankan, di mana sudah pernah dibuat simulasi dan analisa menggunakan contoh saham Bank BBRI di video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.